tadi kita sampai ketika apa namanya, kita rubah file config-nya ya. Nah, ini saya share lagi. Nah, ini yang tadi file config-nya, konfigurasi database-nya. File konfigurasi database-nya ini yang harus disetting adalah localhost, root, dan password. Nah, kalau secara default ketika kita install XMPP, kalau kita nggak setting username dan passwordnya, defaultnya adalah root dan password. Tapi kalau nanti kalian bikin aplikasi yang beneran gitu, yang nanti bakal diupload, nah sebaiknya ini dirubah, username dan passwordnya dirubah, jadi supaya orang nggak bisa mengakses database kita gitu ya. Nah, cukup kita masukkan ini, localhost, root, dan password. Untuk database sementara dikosongkan karena memang belum ada database. Nah, paling tidak dengan 3 ini, karena kita belum bikin database, nggak apa-apa dikosongkan, dan kita belum mengakses database. Belum ada perintah untuk mengakses database. Jadi, dengan seperti ini aja sudah bisa jalan. Ya. Kalau kita lihat di aplikasi yang tadi sebelumnya, nah sebelumnya kan error ya, karena belum disetting tuh si file ininya gitu ya, file apa namanya database.php-nya. Nah, setelah disetting, ini kan perintahnya nih, access denied, user localhost nggak ada, passwordnya juga nggak ada gitu ya, karena belum disetting. Setelah disetting, di load, nah ini udah normal lagi. Cuman karena tidak mengakses database apapun, ya ini nggak error karena belum ada perintah untuk mengakses database. Nah, perintah-perintah untuk mengakses database, tabel, nah itu berada di folder model. Ya, berada di folder model. Nanti kita akan jelaskan tentang, maksudnya kita akan belajar juga dengan model. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini. Bentar. Nah, ini ya. Jadi ini database. Kalau misalnya tadi kita setting di autoload-nya adalah database, ingat aja, kalau database di setting berarti ini juga harus setting. Kalau kita lupa pasti error gitu ya. Nah, lalu misalnya nih sessionnya apa lagi nih? Kira-kira nanti kita berhubungan dengan apa nih? Session udah pasti kalau untuk login ya. Misalnya nanti kita berhubungan dengan library email. Nah, nanti kalau berhubungan dengan email juga bisa kita panggil aja library-nya. Nah, ini udah cukup. Lalu apalagi itu kan tadi library ya yang pertama. Nah, yang kedua, ini kan yang pertama di file autoload itu library. Yang kedua adalah si helper-nya. Nah, helper-nya ini adalah file juga yang membantu dalam kita proses pembuatan si aplikasi kita. File helper-nya biasanya kita gunakan ada URL. Itu berfungsi untuk menghubungkan hyperlink. Paling nggak ada URL atau ada file gitu ya. Nah, kalau file ini nanti berhubungan dengan file, ada contoh nih di atasnya nih. Kalau file ini nanti berhubungan dengan file, tapi kalau kita masih berhubungan dengan hyperlink, ya kita pakainya URL aja. Nah, ini ya, jadi yang tadi saya ulangi lagi, library. Yang kedua, helper. Nah, yang ketiga, terakhir, itu adalah model. Yang disetting adalah models. Tapi sementara ini kan kita belum bikin file modelsnya. Jadi perintah-perintah si database-nya belum kita bikin. Jadi untuk sementara sih dikosongkan saja. Dikosongkan saja. Nanti kalau misalnya kita sudah bikin file modelsnya, katakanlah di sini kita bikin file models untuk mengakses file barang gitu ya, atau tabel barang. Namanya barang.php. Nanti kita harus tulis di sini barang.php gitu ya. Nah, harus sesuai dengan file file modelsnya. Nah, itu aja yang harus diperhatikan ketika kita mengedit autoload. Jadi ada library, helper, dan models. Nanti ada juga sih, oh kalau language buat apa, config itu untuk apa, itu nanti lebih lanjut lah ya, untuk yang lebih advance lah. Kalau language itu biasanya hubungannya dengan bahasa, gitu ya, penggunaan bahasa. Nah, kita langsung ke file selanjutnya, itu ke file tadi sudah ya, database sudah 2 file kita bahas. File config ya. Nah, file config ini apa yang diedit? Nah, yang diedit di file config cuma satu ini, base URL ya. Kalau index.php ini nggak usah lah, ini masih di awal page indexnya ya. Aduh, ini karena saya di rumah nih banyak suara-suara yang nggak jelas ya. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Di sini base URL-nya apa? Base URL ini berupa variabel. Variabelnya namanya base URL. Nah, itu digunakan untuk
nanti kita membuat program, misalnya mau ngebuka file controllers dengan nama yang lain gitu ya, dengan nama yang lain. Nah, biasanya kan kalau di PHP native kita harus tuliskan path-nya kan, gitu. Kita harus tuliskan path-nya. Nah, si path-nya itu kita taruh di base URL. Jadi misalnya tadi kan localhost CI, baru nama filenya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya base URL-nya nggak kita setting, itu harus benar-benar si localhost-nya harus kita ketik. Localhost CI gitu harus kita ketik. Nah, kebayang kalau kita ganti folder, misalnya tadi saya nggak mau pakai nama CI gitu ya, kita mau pakainya namanya misalnya ganti coordinator gitu, ya, jadi panjang gitu. Nah, kalau kita nggak pakai memanfaatkan ini, itu kita harus edit satu-satu file yang sudah kita bikin yang menggunakan base URL. Jadi untuk mempermudah codingnya kita bikin sebuah istilahnya konstanta ya, konstanta berupa base URL. Ini ngambilnya dari mana? Nah, ngambilnya dari sini, dari sini nih. Ya, ini base URL-nya, base URL. Jadi istilahnya tuh folder root-nya gitu ya, folder root dari aplikasi kita. Nah, ini kita copy aja nih. Kita copy ya. Lalu kita kembali lagi ke sini, kita paste di sini. Nah, di sini http localhost CI. Sudah cukup ini aja nih yang di setting ya. Yang di setting cukup ini aja untuk sementara ini gitu ya. Nah, terus config untuk page-nya tetap nih index.php. Tetap ini aja. Nah, itu untuk file config. Nah, yang terakhir yang jadi perhatian adalah file roots. Nah, file roots ini berfungsi juga sama seperti config-nya, mirip-mirip config. Kalau config itu lebih ke base URL-nya, terus ke apa URI protokol dan lain-lain lah, ini berbeda. Kalau roots ini lebih ke controllernya, controller yang digunakan tuh apa aja gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat settingannya, ini hanya paling bawah aja. Di bagian roots ini kita langsung scroll yang paling bawah. Nah, ini yang dilihat roots-nya. Jadi roots itu berguna kalau misalnya tadi ya kita mengakses localhost CI. Dia secara default gitu, secara default si index.php yang ada di atau index HTML atau index PHP yang berada di roots-nya CI itu akan otomatis memanggil controller yang namanya welcome, ya, welcome controller. Yang dimana ini harus sama nih, namanya nih welcome controller, ya berarti di sini di file controllernya itu harus ada welcome ya. Nah, walaupun mungkin di sini huruf kecil huruf gedenya nggak harus sama sih, nggak apa-apa karena ini hanya berupa pemanggilan file saja. Tapi kalau nanti penulisan kelas itu harus sama persis. Kalau untuk pemanggilan file boleh huruf kecil huruf besar. Nah, jadi secara default dia akan memanggil controller welcome, gitu, controller welcome. Terus ada lagi nih 404 override. Kalau misalnya file not found, ini kita bisa taruh nih file apa gitu di sini. Misalnya file berupa kalau error, nah kita bisa kasih tampilan gitu ya. Tapi ini nantilah untuk versi untuk penyebaran lebih jauh lah. Yang perlu diperhatikan adalah ininya aja ya. Yang perlu diperhatikan ininya aja. Ya. Yang perlu diperhatikan ininya aja. Welcome. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Ini lumayan ya, CI itu awalnya pasti ribet gitu karena nggak terbiasa. Biasanya kan kita waktu bikin CI bisa bikin file PHP itu kan nggak serumit ini ya. Nah, tapi kalau CI itu lumayan rumit. Dan ini sebetulnya framework standar ya, framework standar. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar lagi, ini udah belajar CI nih, seperti ini gitu ya, ada config, ada folder ini gitu. Ketika nanti kalian belajar framework yang lain, misalnya mau belajar Laravel atau mau belajar Gui atau mau belajar framework JavaScript, misalnya Angular gitu ya, itu sama, modelnya sama, mirip-mirip kayak gini. Jadi ada view-nya, ada modelnya, ada controllernya. Tujuannya dibuat framework seperti ini adalah ya tadi ya, supaya dari sisi security itu lebih bagus, nggak mudah dihack, nggak mudah diacak-acak gitu lah. Terus dari sisi filenya juga
lebih teratur gitu ya, memaksa kita harus tertib gitu. Kalau kita nggak tertib akan sulit untuk mengembangkan software lebih lanjut gitu. Nah, oke, sampai sini silahkan ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, penjelasan saya tadi itu juga ada di ini ya, ada di slide-nya. Nanti saya bagikan slide-nya. Slide-nya saya bagikan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ya file index, dia yang tadi controller ya. Controller dia ngeload view yang namanya welcome message.php ya. Nah, ini welcome message.php di-load oleh sebuah controller yang berada di application controllers welcome.php dengan kode seperti ini. Nah, lalu settingannya ya, settingannya ada settingan roots untuk welcome ya, ini hubungannya dengan yang tadi gitu. Nah, terus nih apa yang penjelasan tentang autoload ya, yang harus diperhatikan apa saja. Ini ada library, helper dan model nih untuk modelnya. Terus file config ini saja, base URL. Nah, ini untuk database dan ini untuk roots. Nah, sudah. Nah, sebetulnya sampai sini aja sih materi saat ini. Jadi sekarang kita lebih ke diskusinya ya. Jadi silahkan kita akan diskusi dan kita akan sedikit-sedikit tes ya, tes dan maksudnya kita coba-coba nih di otak-atik CI-nya seperti apa untuk lebih memahami. Oke, silakan ada yang mau tanya? Nggak ada? Apa saya lanjutkan? Terlalu cepat nggak saya ngejelasinnya nih? Lanjut, Pak. Oke, ya. Ya, sudah. Kalau gitu saya lanjut ya. Ini sekarang kita mulai coba-coba nih. Kalau bisa dicobain juga ya. Sambil dicoba gitu, sambil dicoba. Nah, saya akan bicara tentang si controllernya dan hubungan antara si controller dan view-nya ya, dan perintah-perintahnya apa saja sih ya, gitu ya. Ini saya coba share screen dulu. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk yang tadi untuk settingan sudah ya. Untuk settingan sudah nih saya close aja. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini ada balik lagi ke controller, sedikit lah controller karena nanti sebetulnya minggu depan kita akan bahas lebih lanjut controller seperti apa, akan benar-benar praktek, tapi sini nggak apa-apa lah sedikit-sedikit supaya lebih mengerti. Dan akan bahas sedikit si ininya apa welcome message-nya atau si view-nya. Nah, saya akan buka lagi. Ini kan ada sebuah controller yang namanya welcome. Terus ada sebuah function yang namanya index ya, function index gitu. Sebetulnya apabila nanti kita bikin sebuah controller lain gitu, itu bisa gitu ya, itu bisa. Dan cara pemanggilannya seperti apa ini akan saya tunjukkan. Seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya localhost CI ini dia itu memanggil yang namanya yang tadi controller kita berupa apa? Ini nih, index.php dulu ya. Nah, berupa ini dulu, index.php. Nah, index.php ini juga sama, dia akan ngedirect ke controller kita, ke welcome. Jadi penulisannya bisa CI, apa bisa begini, localhost CI, atau bisa juga index.php. Ini juga sama ngedirect ke sana. Nah, terus ada lagi cara lain yaitu ketika kita mengakses si controllernya. Tadi kan kita punya controller namanya welcome. Nah, ini kita tulis welcome. Nah, sama ya. Controller welcome juga sama. Ini memanggil ngedirect ke file yang sama. Terus ada function. Functionnya berupa index.
Nah, sama ya. Nah, ini di sini kelihatan, ini ada controllernya, ini indeksnya, ini file utamanya. Nanti ini kita belajar tentang URI statement nantilah untuk settingan URI statement. Berarti kalau misalnya kita bikin controller lain, ya ini si index.php control ini bakal ketahuan dong, oh ini adalah controller gitu ya. Nah, ininya bisa dihilangin nggak? Bisa ya, nanti ada settingannya. Kalau kayak gini langsung sih nggak bisa. Sekarang mungkin nggak bisa nih, kayak gini errornya. Si indeksnya harus tetap dipanggil, tapi ada settingan yang nanti apa namanya namanya tuh URI config ya, yang berguna untuk bisa menghilangkan si index.php-nya. Sehingga nanti tampilannya bisa seperti itu, welcome.index. Nah, ini ya. Jadi si index PHP nanti kita bisa hilangkan. Tapi sementara ini dulu. Nah, ini cara kerja CCI-nya seperti ini. Jadi si index PHP dia memanggil controller welcome dengan function index. Nah, si function index-nya baru dia manggil file ini view welcome message. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Misalnya saya ganti nih nama indeksnya ya, misalnya saya ganti dengan IDN gitu ya. Bisa nggak sih gitu ya? Save gitu. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, pasti file not found. IND. Nah, ini ada lagi kan? Nah, terbukti kan? Jadi si indeksnya ya, indeksnya ketika kita ganti ya, jadi IND, nah ini tuh, si function indeksnya kita ganti jadi IND. Nah, yang tadi itu yang harusnya index nggak bisa, jadi harus panggilnya IND lagi. Nah, jadi terbukti ini adalah fungsinya untuk meload si file welcome message.php itu, message.php. Terus kalau ini diganti, tadi kan indeks ya diganti nih. Kalau cuma begini bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, kalau tadi kan bisa ya, ada tulisan indeks, nggak usah ditulis juga bisa seperti ini. Tapi kalau ini kok nggak bisa ya? Ya karena defaultnya si sebuah controller itu memiliki sebuah function index defaultnya. Kalau tidak ada ya berarti harus diketik si belakangnya. Nah, kalau dia sudah punya file index, secara default ya, controller ini akan otomatis memanggil si index apabila gitu ya, apabila ini kalau kita save ya, kita save, udah dibalikin lagi ke index ya, apabila bentar, ini kok nggak mau turun. Nah, apabila kita menuliskannya cuma gini aja, welcome, nggak ditulis indeksnya, nah itu bisa kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kan sudah kita tulis lagi si indeksnya ya, si filenya nih seperti ini. Nah, ini ya. Sudah kita balikin lagi indeksnya. Itu namanya. Terus kalau kita bikin function lebih dari satu bisa nggak? Bisa gitu ya, tetap bisa. Contoh ya, kita bikin lagi nih. Saya bikin. Nah, saya paste public function index ini karena sudah ada index dan ini tidak boleh ada yang sama ya namanya. Kalau udah bikin indeks nggak bisa bikin indeks lagi, dia harus nama yang lain gitu. Contoh misalnya ya kasih nama contoh lah gitu ya. Contoh misalnya saya kasih nama contoh gitu. Contoh fungsinya sama nih memanggil juga si welcome message ya. Nah, kita buktikan di sini. Welcome yang tadi indeks kan. Sama tuh bisa panggil. Nah, sekarang tadi juga kita bikin function contoh. Nah, sama kita bikin juga gitu ya. Bisa nggak kita bikin si view-nya? Tadi kan sama-sama welcome message-nya supaya kelihatan beda ya. Nah, berarti kita harus masuk ke si ininya apa? Ke view-nya. Nah, contoh saya masuk lagi dari controller, saya buka si folder view-nya.
Nah, folder view kan ada welcome message.php. Nah, ini saya copy ya, misalnya saya copy, lalu saya bikin file baru. Nah, bikin file baru, saya save dengan nama, ini saya save-nya di application, view. Nah, ini kan tadi ada welcome message. Saya ganti misalnya dengan nama contoh gitu ya. Contoh.php. PHP. Nah, supaya bisa membedakan ini benar nggak sih filenya, jangan-jangan filenya itu juga. Ini saya ganti nih, title-nya dengan contoh misalnya. Title atasnya, lalu tengah-tengahnya yang tadinya pemrograman web lanjut, saya ganti juga dengan contoh. Nah, gitu ya. Sekarang kita lihat, bisa nggak dipanggil ya. Nah, oh ya, sebentar. Sebelum ke sana ya harus disetting dulu ya si ininya, apa namanya, controllernya. Balik lagi ke controller welcome. Nah, ini kan tadi indeks untuk manggil si file welcome message. Nah, untuk yang contoh, misalnya memanggil file contoh, misalnya. PHP-nya nggak usah ditulis, contoh aja gitu, save gitu. Sekarang kita lihat di browsernya. Nah, ketika di refresh, nah lihat berubah ya. Jadi si controller welcome, si function contoh memanggil file contoh. Nih, ini kan beda nih. Beda dengan yang satu lagi, yang indeks. Nah, indeks tuh kan balik lagi ke pemrograman lanjut. Nah, begitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa cukup jelas? Cukup jelas? Ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Nah, ada yang sudah mempraktekkan belum? Apa sudah dipraktekkan? Instalasinya, lalu itu CI-nya silahkan coba dipraktekkan. Karena harus dicoba. Yang namanya pemrograman itu harus dicoba. Kalau nggak dicoba, sulit belajar pemrograman ya. Namanya juga keterampilan kan ya, kalau pemrograman. Gitu. Terus, pasti kesan pertama waktu belajar CI itu kok ribet banget ya bikin program gitu ya. Susah gitu. Ya awalnya aja susah, tapi kesananya kalau sudah terbiasa sih nggak masalah. Dan kenapa ya mungkin udah saya sampaikan, kenapa kok kita belajar CI ya, karena itu di luaran itu udah pada pakai framework gitu. Kalau kalian nggak belajar ini, waduh ketinggalan jauh gitu ya. Nah, kasihan nanti pas waktu masuk kerja, ini apa gitu ya, pusing sendiri ya. Jadi lebih baik sekarang pusing-pusingnya lah gitu ya. Sekarang pusing-pusingnya waktu kita kuliah gitu, nanti pas waktu kerja lebih lebih mudah gitu untuk beradaptasi. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan seputar ini, instalasi, CI, view, model belum ya, belum kita praktekkan ya, karena itu harus ada database-nya, harus ada tabelnya, nanti kita bikin lah. Nah, minggu depan kita akan coba praktek dari mulai controllernya, bikin controller yang biasa sama view sama controllernya dulu. Nanti setelah view dan controllernya benar-benar paham, baru masuk ke model, gitu ya. Nah, setelah model view controllernya sudah lancar, nah baru tuh kita modifikasi, mau bikin login, mau bikin tampilan detail, nah itu bisa, atau mau pakai CSS. Nah, kemarin kan saya juga share file tentang admin LTE ya, itu salah satu framework Bootstrap, framework CSS. Nah, itu bisa juga digunakan, nanti kita cara ngegabunginnya gimana gitu ya. Karena kalau CI saja sih tampilannya seperti HTML ya, seperti HTML aja gitu. Nah, contohnya seperti tadi. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, latihan ya. Saya bikin latihan ya, nanti dicoba ya. Silakan dicoba, nanti ditunjukkan ke saya. Latihannya itu buat, masih ingat nggak bikin tabel? Bikin tabel di atau menampilkan nama, NIM kayak itu masih bisa nggak? Masih ingat nggak?
Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Oke, ini saya kasih contoh ya. Tapi tolong dibikin, dicoba gitu ya. Kalau nggak dicoba nanti nggak akan bisa soalnya. Nah, ini kan tadi kita sudah bikin view contoh ya. View contoh itu sudah kita bikin. Ini kita bisa edit nih di sini nih, view contoh nih. Ini sebetulnya bisa kosong ya, isinya bisa kosong. Nah, kan di sini ada head ya, HTML ya. HTML, terus ada apa? Body sama semuanya HTML. Nah, kita kan bisa edit di sini. Kita bisa edit di sini. Ini sih bisa kita hapus dulu lah. Nanti ini sih mainin CSS ya. Kita bisa main di sini. Kita hapus aja dulu. Nah, ini kan berupa HTML kosong ya. Berupa HTML kosong. Yang nggak ada isinya. Kalau kita save, lalu kita tampilkan di sini, gitu ya. Di contoh nih, contoh kita panggil gitu ya. Contoh kita panggil, itu pasti kosong ya. Pasti kosong karena kan tadi kita hapus ya. Kita hapus isinya. Nah, contoh. Nah, sekarang misalnya kita menampilkan tulisan gitu ya. Kalau di HTML kan tulisannya langsung ya. Misalnya sekarang kita tulis aja mata kuliah save. Lalu kita lihat. Nah, ada ya mata kuliah pemrograman web lanjut. Itu untuk versi HTML-nya. Kalau untuk versi PHP-nya, ingat pakai tag ya. Tag PHP. Nah, tutup ya. Jangan lupa, jadi setelah bikin tag, buka tag PHP-nya, langsung bikin penutupnya juga, supaya nggak lupa. Baru kita sisipkan apa yang mau ditampilkan. Misalnya, di sini pakai apa nih? Echo gitu ya. Kalau untuk menampilkan message itu echo kan. Echo, jangan lupa titik koma. Kalau untuk PHP, harus ada titik koma. Kalau untuk HTML, jadi harus bisa membedakan mana skrip HTML, mana skrip PHP. Itu tandanya adalah dengan pakai tag. Ya, kalau HTML tuh di sini tagnya. Nah, kalau PHP itu berada di dalam tag PHP. Nah, misalnya echo. Echo apa nih misalnya? Misalnya ini saya tulis aja supaya lebih mudah. Ini dalam bahasa PHP misalnya ya. Dalam bahasa PHP gitu misalnya. Save dulu, lalu lihat tampilannya seperti apa. Nah, nyambung ya. Mata kuliah web lanjut. Sebentar, saya share. Nah, ini mata kuliah web lanjut setelah di-refresh. Nyambung tuh, ini dalam bahasa PHP. Jadi yang ini pakai HTML, yang ini pakai PHP, ya kan? Nah, kalau HTML bisa kayak gitu. Terus kalau enter ke bawahnya gimana? Ya tergantung, kalau enternya di PHP bisa, di sini juga bisa. Kan kalau perintah di sini di apa di PHP di HTML itu BR ya. Untuk bisa enter ke bawah gitu. Nah, seperti ini ya. Ini dalam bahasa PHP. Terus untuk bikin ya ini aja dulu lah, di refresh. Ya. Nah, coba bikin echo-nya di sini nama kalian siapa gitu ya. Nah, tulis namanya apa. Bisa nggak seperti ini? Oke, silahkan dicoba. Ya, silahkan dicoba. Nanti dicoba ditunjukkan ya. Harus dicoba. Kalau nggak dicoba, sulit ya untuk belajar. Oke, silahkan dicoba. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu. Ini kebetulan juga udah mau habis lagi nih. Saya kasih waktu, nanti join lagi ya. Setelah udah bisa bikin itu, nanti join lagi. Cok, silahkan. Ya, ini saya tunggu aja dulu sampai waktunya habis. Jadi kalau ada yang mau langsung tanya, silahkan ya.
Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Dicoba dulu. Kalau yang sudah berhasil, kasih tahu mana, lalu tunjukkan. Ya, silahkan dibuat dulu. Nanti kalau yang udah selesai, langsung kasih tahu ya. Atau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Saya standby.